Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Pramasari. Sebentar lagi umat muslim akan merayakan atau menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Kemenangan, yaitu Hari Raya Lebaran. Nah, tradisi yang masih kental dilaksanakan di Indonesia adalah tradisi mudik, di mana biasanya masyarakat yang merantau atau berada di tempat bekerja kembali pulang ke kampung halamannya untuk berkumpul dengan keluarga besar tercinta untuk merayakan Hari Raya Lebaran. Lalu bagaimana dengan kondisi ibu yang sedang hamil? Kalau ikut mudik bisa nggak ya? Yuk simak terus penjelasan saya selanjutnya. Ibu hamil yang menginginkan ikut mudik atau ikut berpergian jauh tentunya juga harus dipikirkan dan harus diperhitungkan dengan penuh persiapan. Boleh nggak? Jawabannya tentu saja boleh dengan catatan dan ketentuan yang berlaku. Apa aja sih syaratnya apabila ibu hamil yang ingin untuk mudik? Yang pertama adalah tentunya memastikan kesiapan ibu dan kesehatan bayi di dalam perut ibu, dan pastikan dalam kondisi fit dan sehat dan direkomendasikan oleh tenaga kesehatan untuk melakukan perjalanan jauh. Biasanya untuk trimester yang aman melakukan perjalanan yang cukup jauh atau dengan melakukan mudik yaitu di trimester kedua, di mana usia kehamilannya itu berkisaran antara 13 sampai 25 minggu. Kalau masih di awal-awal trimester 1, yang berkisaran 0 sampai dengan 12 minggu, itu sangat rawan sekali, harus dipikirkan sekali dan untuk dipertimbangkan lagi untuk ikutan mudik. Karena berkaitan dengan kondisi kandungan yang belum fit ya, untuk di trimester pertama. Dan juga apabila mau mendekati persalinan, nah ini harus diperhitungkan juga kapan tafsiran persalinannya dan apa saja yang harus dipersiapkan dan dibawa apabila memang ibu harus dikondisikan ikut mudik. Nah, kemudian yang kedua, apabila ibu menginginkan untuk mudik dan berencana untuk mudik, persiapkan sematang-matangnya, persiapan fisik, kemudian kendaraan apa yang mau akan digunakan. Sebaiknya menggunakan kendaraan yang aman dan nyaman pada saat ibu berkendara, karena berpergian cukup jauh ya, jadi gunakan kendaraan yang memang cukup aman dan support untuk kondisi kehamilan ibu. Bisa menggunakan kendaraan beroda 4, kemudian bisa menggunakan angkutan umum seperti bus, ataupun apabila harus menggunakan pesawat, nah ini harus dipastikan dulu ibu mendapatkan rekomendasi dari tenaga kesehatan yaitu dokter spesialis obgyn untuk dapat melakukan flight atau dapat melakukan penerbangan. Dan di situ biasanya diisi di tes bahwa ibu dalam kondisi mengandung atau hamil. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan sabuk pengaman. Jadi pada saat ibu berkendara menggunakan mobil, kemudian pada saat menggunakan pesawat, ya pastikan ibu menggunakan sabuk penyaman yang aman, yang nyaman agar hindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan ibu safety pada saat proses berkendara. Dan yang kelima adalah jangan lupa ibu untuk beristirahat, makan, minum, dan memenuhi cairan pada saat proses perjalanan. Jadi bisa mengubah posisi, kemudian tetap memenuhi cairan, dan apabila ibu masih berpuasa dapat dipertimbangkan untuk dapat berpuasa atau tidak sesuai dengan kemampuan tubuh ibu dan sesuai dengan kondisi kesehatan ibu. Dan yang ketujuh adalah jangan lupa pada saat ibu sedang melakukan perjalanan tetap memantau kondisi kesejahteraan janinnya atau bayinya dengan melakukan atau menghitung gerakan bayi atau kick weaning atau gerakan bayi di dalam perut ibu. Minimal sederhananya paling tidak dalam 1 jam terjadi 3-4 kali gerakan, atau dalam 2 jam itu minimal terjadi 8 kali gerakan. Jadi harus ibu pantau terus bahwa
si bayi dalam keadaan kondisi yang aktif, yang nyaman, dan harus juga ibu bisa merasakan dan memantau gerakan janin di dalam perut ibu untuk memastikan kesejahteraan janin di dalam perut ibu. Dan yang ketujuh, jangan lupa untuk membawa segala macam keperluan. Apabila kalau akhir semester atau sudah siap untuk bersalin, jangan lupa membawa peralatan bersalinnya. Kemudian jangan lupa membawa buku pinknya, dan jangan lupa membawa kartu-kartu atau identitas yang nanti dipersiapkan untuk proses persalinan. Itu bagi catatan tuh ibu-ibu yang akan di trimester akhir ya, atau yang akan siap untuk bersalin apabila terpaksa mengikuti kegiatan mudik atau aktivitas mudik ya. Kemudian jangan lupa juga berdoa dan safety riding apabila ibu menggunakan kendaraan bermotor. Diharapkan menggunakan korset pengaman pada bagian perut, kemudian menggunakan pakaian atau menggunakan atribut yang nyaman, jaket, helm, dan menggunakan sepatu yang nyaman dan aman pada saat berkendara menggunakan motor ya, apabila ibu mudik dengan menggunakan motor. Dan apabila ada rasa yang tidak nyaman, silahkan beristirahat atau silahkan untuk mengatur ke posisi agar ibu kembali nyaman. Demikian penjelasan saya mengenai ibu hamil yang akan mudik, dan semoga bermanfaat dan semoga sampai selamat di tujuan. Salam Rahayu.